Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafza Setia Ramadan dengan NIM 444324088 dari kelas 2B Prodi Ilmu Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Oceanografi materi ekologi laut. Nah, ekologi laut ini identitas diri saya. Nah, apa itu ekologi laut? Ekologi laut adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme laut dengan lingkungan tempat hidupnya. Ilmu ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup seperti ikan, plankton, terumbu karang, dan lainnya saling berinteraksi serta bagaimana mereka dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, air, salinitas, dan arus laut. Nah, jadi intinya ekologi laut itu mempelajari hubungan antara makhluk hidup di laut seperti plankton, ikan, terumbu karang dengan lingkungan fisik dan kimia di sekitarnya. Nah, jadi dia itu mempelajari makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen ekosistem laut. Yang pertama ada biotik. Nah, biotik itu komponen yang hidup. Contohnya seperti fitoplankton, zooplankton, nekton, bentos, dekomposer. Nah, nekton itu seperti ikan, udang, kepiting. Nah, itu masuknya nekton. Nah, kalau bentos itu kerang, keong, masuknya itu ke bentos. Nah, untuk dekomposer itu pengurai. Nah, ada juga komponen abiotik. Abiotik itu komponen yang tidak hidup, seperti suhu air, salinitas, cahaya, kedalaman, arus, gelombang, pH, dan kandungan oksigen. Nah, di sini ada contohnya nekton, yaitu ikan, bentos kerang-kerangan, gelombang, cahaya matahari, yang abiotiknya. Oke, next. Nah, tipe ekosistem laut. Yang pertama ada mangrove, padang lamun, terumbu karang, laut lepas, dan estuari. Nah, bahas yang mangrove dulu. Mangrove ini ekosistemnya itu berada di pesisir pantai. Nah, diisi dengan pohon mangrove yang akarnya itu berada masuk ke air pantai, masuk ke air akar si pohon mangrove itu. Nah, biasanya ini diisi oleh kepiting, keong, kadang kerang-kerangan juga. Nah, mangrove itu sangat penting untuk dijaga karena mangrove itu dapat menahan gelombang besar yang datang dari laut untuk sampai ke daratan. Jadi mangrove itu bisa meminimalisir gelombang. Nah, yang kedua ada padang lamun. Padang lamun itu diisi oleh tumbuhan lamun dan dugong. Nah, dugong itu biasanya habitatnya ada di padang lamun. Dugong itu suka makan padang lamun. Nah, karena dugong itu ya makanan favoritnya sih. Nah, yang ketiga ada terumbu karang. Terumbu karang ini bisa dibilang ekosistem yang paling cantik di laut. Nah, karena ada karang keras, karang lunak, terus ada anemon laut, ada ikan-ikannya, ada lionfish. Nah, kenapa disebut cantik? Karena bentuknya yang beragam, lalu warna-warni sangat memanjakan mata. Jadi terumbu karang itu enak dilihat dan bagus juga. Di Indonesia ini terumbu karang banyak ditemukan di pulau-pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, di Indonesia bagian timur. Nah, diisi oleh ya ikan-ikan seperti tadi, ikan badut, lionfish, anemon laut, ikan buntal. Nah, laut lepas ini biasanya diisi oleh ikan-ikan seperti lumba-lumba. Nah, lumba-lumba itu kan suka berenang di laut lepas. Nah, habitatnya tuh di laut lepas. Benar-benar laut aja. Nah, kalau estuari itu biasanya diisi oleh hewan yang bisa hidup di dua habitat, yaitu
ikan air tawar dan ikan air asin. Contohnya ikan salmon, buaya muara. Nah, itu biasanya hidup di estuari. Estuari itu dia tuh tempat bertemunya air tawar dan air asin. Nah, zona laut berdasarkan cahaya itu ada 3. Yang pertama fotik, yang kedua disfotik, yang ketiga afotik. Nah, fotik itu kedalamannya sampai 200 meter. Jadi fotik itu masih sinar matahari itu masih sampai ke laut. Jadi masih dapat sinar matahari di zona fotik. Nah, di spotik itu remang-remang. Jadi di spotik itu ada sinar matahari tapi sedikit banget, remang-remang. Jadi dia akan zona disfotik. Nah, ada yang afotik. Afotik itu sinar matahari sudah tidak tembus ke permukaan laut. Di zona afotik jadi benar-benar gelap. Nah, ikan di zona afotik biasanya ikan-ikan yang udah yang suka ada di permukaan, ikan-ikan banyak fotik yang banyak dilihat ya, ikan-ikan yang di terumbu karang tuh itu di fotik. Nah, kalau di spotik itu ikan-ikan yang bisa berenang ke bawah, ke atas, mungkin ikan makarel ya. Nah, kalau afotik itu ikan yang ada lampunya tuh, salah satunya ikan yang ada lampu di kepalanya, itu hidup di zona afotik. Nah, rantai makanan laut. Nah, rantai makanan di laut dimulai dari fitoplankton sebagai produsen utama. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton yang kemudian dimakan oleh ikan kecil dan berlanjut ke ikan besar dan predator puncak seperti hiu. Rantai makanan ini mencerminkan aliran energi dari tingkat trofik rendah ke tinggi. Nah, lihat nih. Fitoplankton dimakan zooplankton, lalu dimakan ikan kecil. Ikan kecil banyak ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan oleh ikan besar, biasanya ikan tuna, ikan makarel. Lalu dimakan lagi oleh paus bergigi atau bisa dimakan oleh ikan hiu. Nah, kalau paus bergigi dan ikan hiu sudah mati, lanjut sama pengurai. Lalu pengurai lanjut lagi fitoplankton, terus muter rantai makanan. Nah, seperti itu. Nah, interaksi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di laut saling berinteraksi dalam bentuk predasi, kompetisi, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Contohnya adalah hubungan antara ikan badut dan anemon laut yang saling menguntungkan, serta ikan remora yang menempel pada hiu untuk mendapatkan sisa makanan tanpa merugikan hiu. Nah, ikan badut dan anemon laut itu yaitu simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, kalau ikan hiu dan ikan remora adalah simbiosis komensalisme, di mana si ikan remora itu mendapatkan keuntungan sementara hiu tidak, jadi netral saja. Nah, seperti itu. Next. Nah, studi kasus ekologi laut Indonesia. Nah, contohnya penambangan nikel di Raja Ampat. Nah, penambangan nikel di Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem laut yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Aktivitas tambang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut. Selain itu, limbah dan sedimentasi dari proses penambangan dapat mencemari perairan, mengurangi kualitas air, serta mengganggu fotosintesis fitoplankton dan lamun yang menjadi sumber energi dalam rantai makanan laut. Kerusakan ini tidak hanya mengancam flora dan fauna laut, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, pengelolaan tambang yang tidak ramah di lingkungan Raja Ampat dapat menyebabkan hilangnya fungsi ekologis laut dan menurunnya produktivitas ekosistem secara keseluruhan. Nah, jadi penambangan nikel di Raja Ampat itu sangat merugikan bagi habitat di lautnya dan masyarakat di sana ya. Nah, untuk habitat lautnya yaitu bagaimana kenapa bisa merugikan, karena penambangan nikel di Raja Ampat itu bisa merusak terumbu karang yang dimana terumbu karang itu adalah rumah bagi jutaan para biota di bawah laut. Nah, karena ada penambangan nikel, jadi itu bisa merusak kehidupan bawah laut di Raja Ampat, karena bekas-bekas penambangannya itu pas sedimennya itu akan mengotori air laut. Dan membuat terumbu karangnya rusak. Nah, kerugian untuk masyarakat di sana ya, karena
Saat lautnya rusak, maka mata pencaharian mereka sebagai nelayan juga akan terganggu. Maka itu juga sangat merugikan bagi masyarakat di sana. Nah, jadi hmm, seharusnya pertambangan nikel ini tidak merugikan alam dan tidak merugikan masyarakatnya juga. Jadi harus seimbang, tidak seperti ini. Mungkin akan ada perbaikan dari pemerintah, akan ada kebijakan baru supaya tidak seperti ini lagi. Nah, jadi semoga Raja Ampat bisa menjadi lebih baik lagi dari saat ini, bisa diperbaiki lagi dan tidak ada tambang-tambang yang merusak alam lagi. Ya, next. Nah, selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, itu aja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pasti ada kekurangan, tolong dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.